Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Roslina Nurtisari, biasa dipanggil Asni. Saya mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Unika Santo Paulus Ruteng, kelas 2020 F, NPM 2020111100. Baik, pada siang ini saya akan mempresentasikan tugas atau makalah yang saya kerjakan dengan judul Konsep Dasar Ekologi dan Lingkungan, Populasi dan Komunitas. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Ekologi dan lingkungan. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari kata olkos atau rumah tangga dan logos atau ilmu yang diperkenalkan pertama kali dalam biologi oleh seorang biolog Jerman, Ernst Haeckel. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, ekologi dibedakan dengan jelas ke dalam ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Langsung saja pada pengertiannya, ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Pada hakikatnya, organisme dibangun dari sistem-sistem biologik yang berjenjang sejak dari molekul-molekul biologi yang paling rendah meningkat ke organel-organel subseluler, sel-sel, jaringan-jaringan, organ-organ, sistem-sistem organ, organisme-organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Disebut lingkungan hidup. Sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaah terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajibannya dalam mengelola lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ke B, populasi. Yang pertama, definisi populasi. Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus, yang artinya rakyat, berarti penduduk. Populasi dari suatu negara dimaksudkan adalah penduduk dari negara-negara tersebut. Sedangkan populasi yang dimaksudkan dalam ekologi adalah populasi dari spesies-spesies atau jenis-jenis organisme. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Yang kedua, sifat populasi. Beberapa sifat populasi yang penting berkenaan dengan ekologi yaitu pertumbuhan populasi dan kerapatan populasi. Sifat dinamis populasi yang mendasar adalah tumbuh, yaitu kemampuan untuk menambah jumlah individu. Apabila populasi yang individu-individu anggotanya bertambah atau berkurang karena migrasi, maka perubahan itu secara positif hanya dapat diisi oleh keturunannya, misalnya kelahiran atau natalitas yang harus terjadi. Yang ketiga, ukuran populasi. Ukuran populasi tumbuhan dan hewan di suatu tempat tertentu atau disebut kerapatan populasi, biasanya tergantung dari migrasi. Yang ke C, komunitas. Definisi komunitas. Clemens 1990 mengatakan bahwa suatu komunitas merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai sejumlah kehidupan. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Yang kedua, struktur komunitas. Struktur komunitas adalah sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan secara bersama-sama menghuni suatu tempat. Semua populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas, seperti semua tumbuhan dan hewan, serta mikroorganisme.
Yang ketiga, contoh komunitas. Yang pertama, tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua, komunitas hutan tropis basah. Yang ketiga, komunitas burung pemakan bijian-bijian di sawah. Keberadaan suatu komunitas tertentu hidup pada suatu tempat tertentu disebabkan adanya lingkungan abiotik yang sesuai di mana terjadi interaksi antara komunitas-komunitas. Yang keempat, macam-macam komunitas. Yang pertama, komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Yang kedua, komunitas akuatik. Sekelompok organisme yang terdapat di pekarangan, padang rumput, padang pasir, halaman kantor, halaman sekolah, dan kebun raya. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana, pemberian nama itu dengan menunjukkan bagaimana wujud komunitas seperti padang rumput, pantai pasir, lautan, dan hutan jati. Nama tersebut menunjukkan bentuk dan wujud komunitas secara keseluruhan. Yang terakhir, jadi kesimpulannya, ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, tanah, dan unsur mineral. Populasi meliputi kumpulan individu-individu organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi anggota-anggota individunya untuk berhubungan satu sama lain, mengembangkan keturunan secara bebas. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun satu jenjang di atas populasi. Baik, mungkin ini saja materi makalah yang saya presentasikan pada siang hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon kritikan dan sarannya. Saya juga berharap semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan limpah terima kasih dan selamat siang.